Saudara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar rangkaian rapat konsolidasi nasional 2022 yang diikuti perwakilan seluruh Bawaslu daerah. Bawaslu memastikan pihaknya siap mengawal jalannya pemilu 2024 mendatang. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan Bodia Vimala dari Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Saudara, saat ini kami sedang berada di kawasan Sudirman Tamrin. Tadi kami habis melakukan jalan santai dengan Bawaslu dalam rangkaian konsolidasi jelang pemilu 2024. Nah, lebih lengkapnya apa saja sih dan apa tujuan dari konsolidasi ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan ketuanya Bawaslu, ketuanya pengawas pemilu. Ayo ikutin saya. Selamat pagi Pak Bagja, boleh minta waktunya sebentar dengan Kompas TV, Pak. Kita sudah jalan 4 km, tadi kurang lebih konsolidasi ini juga diikuti dengan banyak sekali anggota Bawaslu dari seluruh Indonesia. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya untuk mempublikasikan bahwa Bawaslu sudah siap dan telah siap untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu setelah penetapan ini. Dan kemudian memperlihatkan Bawaslu tetap solid dalam mengawasi, tidak membuat was-was, bahkan membuat gembira pada kali ini. Jadi memang tema kali ini tema gembira. Nah, Pak, ini kan juga sebentar lagi sudah mulai ada pengambilan nomor dan lain sebagainya. Apa terobosan Bawaslu di pemilu pada tahun ini? Apa yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya? Pembuatan satgas pengawasan media sosial dengan teman-teman Kominfo. Ini perbedaannya dari kemarin. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya kita kemudian ada laporan dari Kominfo tentang medsos yang bermasalah, kita review dan kita kemudian memberikan rekomendasi kepada Kominfo untuk melakukan sanksinya. Ataupun dari kita temukan, nah dulu tidak seperti itu, kita temukan, kita melaporkannya kepada Kominfo untuk di take down. Jadi sanksinya di take down aja atau bisa ada sanksi? Bisa pelanggaran administrasi kalau terbukti ada partai politik di situ atau peserta pemilu. Bisa dipidana kalau ada politisasi, hoax dan juga sara dan lain-lain. Batasannya seperti apa sih Pak? Ini kan jangan sampai nanti masyarakat berpikir bahwa nanti akan justru membatasi ruang bicara publik. Batasannya adalah undang-undang. Orang boleh berbicara apa saja, tapi kalau kemudian menyinggung atau kemudian melakukan fitnah atau kebohongan itu jadi masalah. Batasannya itu. Bisa dibuktikan apa tidak tuduhannya. Kalau tidak bisa dibuktikan ya silakan ada pidana kemudian bisa menanti. Ya. Sejauh ini ada, terakhir nih Pak, sejauh ini ada nggak sih Pak yang temuan dari Bawaslu bahwa ada yang curi-curi start untuk mulai kampanye? Ya saya kira bisa dilihat, tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Itu yang paling penting pada saat ini. Ya. Akan ada sanksi Pak berarti atau mediasi dengan pihak-pihak yang ditemukan curi start? Mengimbau, kita kemudian memerintahkan kepada para pengawas untuk mengingatkan teman-teman panitia. Siapa tahu mereka lupa bahwa ini sudah masuk penetapan peserta pemilu dan lain-lain, ya. Jadi harus sesuai aturan. Harus sesuai aturan, peraturan daerah dan lain-lain, ya. Baik, terima kasih Pak Bagja. Silahkan melanjutkan nyobain makanan-makanan khas dari masing-masing daerah. Dan saudara, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya pesannya adalah menjelang pemilu ini diharapkan nanti seluruh masyarakat Indonesia ini bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut merayakan pemilihan umum, memberikan hak suaranya, tetapi dengan satu catatan, harus sesuai dengan peraturan yang ada dan jangan saling menjatuhkan. Niputu Trisnanda, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal penting yang harus dilakukan Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu 2024 mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Hal ini dilakukan lantaran pemilu yang terpercaya akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap kontestan yang menang. Kita harus mempersiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama. Pemilu dan pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia. Karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama.
dibandingkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini. Dan mungkin juga yang terberat. Sebelumnya, 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Pemilu merupakan komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi. Tim Liputan Kompas TV.